warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to Himari YouTube channel. Hari ini kita akan berbincang hangat dengan salah seorang demisioner yang telah berperan penting dalam pembentukan Himari sendiri. Siapa lagi kalau bukan ketua umum kita pada masanya, yaitu Bang Anjay Dwi Pangasiaan. Halo, Halo Bang Anjay. Silakan duduk Bang. Duduk ya? Iya. Oke. Gimana nih kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Cita gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik juga. Iya. Kesibukan sekarang gimana Bang? Untuk kesibukannya sekarang abang kan masih kerja dan juga sekarang ya namanya baru lulus tahun ini ya. Insya Allah wisuda tanggal 6 Oktober 2022. Mungkin cari referensi lain untuk kerja-kerja berikutnya mungkin kayak gini sih gitu. Info loker ya. Info loker bahasanya kalau misalnya anak muda zaman sekarang kalau lulus tuh Instagramnya bukan FYP yang viral sekarang, tapi lowongan pekerjaan biasanya gitu. Normal, fresh graduate. Iya, fresh graduate. Oke. Abang ini kan terkenal sebagai demisioner sekaligus ketua umum Himari tahun 2021. Ya. Tentunya Abang juga orang yang merintis pembentukan Himari. Sekarang ini kan kita akan mengobrol seputar pembentukan Himari. Iya. Oke. Selama pembentukan ini ya Bang, siapa sih Bang orang yang berperan dalam pembentukan ini? Iya. Topik yang menarik ya untuk podcast hari ini. Bagaimana sejarah Himari dibentuk gitu sih Ta. Kalau untuk sejarah Himari dibentuk itu sebenarnya banyak untuk rentetan peristiwanya gitu. Rentetan peristiwanya itu dari yang pertamanya Himari itu dulu sebenarnya namanya AMI, Asosiasi Mahasiswa Maputo Indonesia, lalu beralih menjadi nama Himari gitu. Kalau untuk sejarahnya sih ini mau secara singkat padat atau secara panjang dan juga detail gitu. Mungkin menurut abang sih singkat dan padat aja ya. Karena mungkin butuh durasi yang panjang untuk next episode mungkin. Oke, ya. Nah jadi untuk sejarahnya itu yang pertama itu dari tahun kurang lebih itu udah 10 tahun lalu pertama kali S1 ada di kampus SD Mapra Riau. Itu ada inisiatif bahwasannya mahasiswa yang kuliah di kampus inisiatif untuk mendirikan organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa itu dulu bernama namanya AMI, Asosiasi Mahasiswa Maputra Indonesia. Jauh sebelum abang masuk di kampus ini tahun 2018 baru lulus SMA. Untuk AMI sendiri itu udah cukup baik, banyak kegiatan yang dilaksanakan itu berbasis pada kegiatan sosial. Misalnya kayak bantu bencana alam yang ada di Indonesia. Terus ada juga untuk kunjungan ke panti asuhan dan juga berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu, dan juga banyak hal lainnya di bidang sosial mungkin. Waktu itu juga banyak ya Riau terjadi kebakaran hutan. Ya. Jadi AMI berperan penting di situ bergabung ataupun ikut organisasi eksternal seperti misalnya ada dulu ACT, dan juga ada Dompet Duafa, ada juga mungkin organisasi, ada Indonesia Tanpa Pacaran juga kita gabung dulu. Ya, itu sangat seru gitu. Itu sih cerita yang dituturkan oleh senior pada saya dulu. Banyak organisasi eksternal yang bergabung dengan AMI. Seiring berjalannya waktu, AMI udah mulai cukup berkembang, tetapi karena ada beberapa hal yang mungkin belum nggak bisa disampaikan sampai tahun 2019 kalau nggak salah. 2019 itu setelah abang mengikuti AMI selama 1 tahun, 2019 itu AMI mulai redup untuk kepengurusannya gitu. Mulai susah untuk struggle dalam berjuang, dan juga banyak hal ataupun faktor lainnya yang menyebabkan AMI menjadi kurang aktif dalam organisasi. Jadi istilahnya seperti kurang berjalan lah semua proker yang ada di AMI gitu. Singkat kata, tahun 2019 itu AMI mulai tidak ada kegiatan sama sekali sampai tahun 2020 atau 2021 gitu. Untuk tahun 2020-2021 sendiri itu masa kekosongan bahasanya. Masa kekosongan. Tahun 2019 sampai dengan 2019 2020 awal 2021 lah mungkin.
akhir 2020 gitu, itu masa kekosongan bahwasanya nggak ada organisasi yang jalan di kampus kita. Sebenarnya untuk teman-teman mungkin nanti yang nonton, untuk organisasi itu sangat penting, mungkin nanti bisa kita ceritakan agak jauh nanti. Mungkin next episode bisa kita jelaskan lagi. Nyambung ya jadi udah 2020 itu AMI mulai kosong, pengurusnya sudah mulai ada yang lulus, ada yang berpencar lah, sudah mulai kesibukannya masing-masing. Abang itu dapat kayak ujangan gitu dari ketua AMI terakhir, mungkin ketua AMI terakhir yang bisa membawa AMI sampai tahun 2019. Itu namanya Bang Irfan, mungkin bisa nanti kalau mungkin nonton videonya. Banyak wajangan dikasih dengan nama beliau bahwasanya kenapa sih jadi mau ikut organisasi mahasiswa gitu. Apa sih fungsi kita ikut organisasi mahasiswa, dan juga bagaimana benefit yang kita dapatkan saat kita ikuti organisasi mahasiswa gitu sih Pak. Menurut Cita apa kalau untuk benefitnya? Oh, dilempar ya pertanyaannya. biar ada komunikasi gitu, daripada masa abang terus ngomong kan gitu. Kalau pribadi Cita ini Bang, organisasi ini membentuk karakter. Oh ya, itu cukup sangat penting ya. Jadi membentuk karakter kita itu sangat penting. Tapi untuk ujangan dari abang senior kita dulu itu, bahwasanya gimana pun caranya organisasi kampus kita harus tetap ada gitu. Untuk wadah aspirasi masyarakat mahasiswa, wadah aspirasi mahasiswa agar kita nih jadi mahasiswa nggak kupu-kupu aja gitu. Kuliah pulang aja. Maunya jadi mahasiswa itu kupu-kupu yang gimana sih, kalau kupu-kupu yang ada kegiatan itu apa sih singkatannya, lupa Bang. Pokoknya kuliah terus belajar kampus, organisasi, baru pulang gitu. Tapi kalau singkatannya kurang tahu Bang. Kayak seimbang lah antara kegiatan kuliah dan lain-lainnya gitu. Untuk di situ sebenarnya ada beberapa hal mungkin yang sentimental di hati dari ketua AMI sendiri yang mungkin nggak bisa menyampaikan di sini. Kenapa AMI itu harus tetap ada gitu, organisasi ini harus tetap ada. Jadi saya cerita, beliau lulus tahun 2020 atau 2021. Beliau lulus, beliau bilang sama saya, Anjay, kayaknya kamu orang yang tepat deh gitu, buat melanjutkan organisasi. Saya bilang gitu, oh kenapa kok saya gitu, kan banyak orang lainnya gitu masalahnya. Ya mungkin salah satunya saya dekat dengan dia, dan juga banyaklah ilmu yang mungkin bisa didapatkan. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan banyak orang yang bisa menjadi posisi ketua gitu. Tapi saya bilang mungkin kalau untuk sekarang saya belum bisa gitu, belum mau. Tapi kalau untuk kedepannya nanti, seperti pesan yang abang sampaikan, mungkin bisa saya sampaikan, bisa saya laksanakan perintah dari senior. Perintah dari atas ini itu wajib dilaksanakan sebenarnya. Amanah. Dan juga kalau untuk tahun 2020 itu udah 2020 itu udah pure AMI, nggak ada kegiatan sama sekali. Sampai pada suatu ketika semua lagu ini nggak ada kegiatan mahasiswa. Sebenarnya ya kuliah pulang gitu aja jadi mahasiswa. Menurut Cita apa sih kalau kuliah pulang itu apa sih enaknya gitu? Gak ada rasa. Karena kan 50% orang itu kuliah itu biar bisa gabung organisasi kampus. Iya sih, banyak juga mahasiswa yang menganggap bahwasanya organisasi ini istilahnya kita konotasinya negatif, jadi dimanfaatkan dan lain-lain gitu. Padahal enggak gitu loh teman-teman, enggak sampai di situ gitu. Kalau kalian udah menyelami suatu lautan, selami dalam sedalam-dalamnya gitu. Jangan cuma di permukaan aja. Organisasi itu asik bro gitu. Organisasi itu banyak manfaatnya. Tidak menutup kemungkinan juga banyak hal-hal negatif yang mungkin bisa kita redam gitu. Namanya juga ya organisasi nggak ada yang sempurna juga. Sedangkan istilah kata pemerintahan kita aja mungkin masih ada yang kurang baik dan lain-lain. Itu suatu hal yang wajar asal kita masih bisa menghandle. Dan juga udah tahun 2020 kosong kegiatan, ada jiwa-jiwa muda lah yang tergejolak hatinya gitu.
ada situ ada 2 orang. Kalau nggak salah awalnya itu dari 1 orang gitu. Waktu itu tahun 2021 ke 2020 akhir itu ada gempa bumi yang Gunung Meletus ya, Semeru atau apa? Ya, Semeru kalau nggak salah. Itu tahun berapa ya? Saya kurang lupa, nanti udah di searching teman-teman ya. Nah, Semeru itu di situ titik bangkit, titik baliknya organisasi Adara kita. Kenapa? Karena ada beberapa serikandi hebat lah. Boleh disebutkan namanya? Ini boleh diminum nggak sih? Minum Bang, nggak apa-apa. Boleh. Ada sponsor ya? Nanti kalau ada sponsor masuk boleh ya? Ya, boleh Kita sponsor. hubungin kontak ataupun email dari Dan kosong banget mejanya. Atau ada brand-brand mau masuk. Izin ya? Kantong ini dulu. Maaf Sita. Iya Bang, lanjut Bang, nggak apa-apa, santuy. Soalnya kalau banyak ceritanya kalau ini kering. Iya. Oke, Lanjut ya. lanjut. Jadi tadi sampai mana? Dan sampai Serikandi Serikandi Maria. tadi. Ada beberapa orang yang mungkin 2 orang gitu. Ada namanya Kak Dina Maisaro dan juga Fitri Fatmawati gitu. Sebenarnya ada mungkin di balik itu ada orang-orang lagi. Orang lain. Tapi yang vokal, yang memberikan apa tuh namanya? Memberikan semangat daerah baru untuk membentuk organisasi itu mungkin orang 2 itu lah Sita. Iya. Mungkin udah kenal Sita, udah kenal kan? Kenal dong. Kenal Demisionari Mari. Siapa ya kenal beliau? Nanti kalau ada waktu mungkin beliau bisa datang ke podcast ini. Boleh, next nanti episode dia- kita undang 2 orang tersebut. Oke, baik. Jadi untuk 2 orang tersebut itu waktu Gunung Merapi itu meletus, Gunung Semeru itu Merapi gitu. Orang tahu tahun 2020 atau 2021 untuk mengumpulkan para mahasiswa. Dulu kita ikut. Waktu Enggak. galang dana. Galang Kita ikut lah. Galang dana. Aku masuk Bang, kita 2021 masuk. Oh iya 2020 akhir. Zaman-zaman lupa apa ya. Jadi tahun itu galang dana itu salah satu pencapaian yang hebat dari belum jadi Himari ya. Masih mahasiswa aja. Mahasiswa, perkumpulan mahasiswa gitu. Salah satu pencapaian hebat yaitu hingga tembus kita 22 juta kalau nggak salah. Dalam waktu seminggu kita galang dana keliling Kota Pekanbaru, panas-panasan. Tahu lah Sita kan udah tahu lah gimana galang dana kita panas-panasan di semua orang gitu. Banyak hal lah yang alasannya untuk kemanusiaan gitu kan kita. Itu setelah selesai itu mereka nih bikin kayak diskusi lah antara mereka berdua dengan pembina Himari, bukan pembina Himari, bagian kemahasiswaan di kampus kita. Di bagian mahasiswa itu mereka diskusi, Pak, kenapa kita nggak bikin organisasi lagi gitu? Pak, kita ada Pak, kata Bapak sebenarnya, tapi kok program kerjanya nggak jalan gitu. Mungkin jalanmu 1-2 dan itu pun di atas namakan oleh kampus, jadi kan kurang pas jadi gitu. Gimana kalau kita bikin? Oh boleh, coba kalian diskusikan dulu untuk berbagai keperluan dan bentuknya bagaimana dan lain-lain. Terus Dina itu sama Fitri mungkin udah banyak berdiskusi sana sini dengan dosen dan lain-lain. Salut sih sama perjuangan beliau. Mereka berdua yang vokal ya, maksudnya yang nampak intinya gitu. Terlalu banyak perjuangannya. Sampai di singkat cerita udah ada yang namanya keperluan yang namanya Himari itu dulu namanya, ada yang tahu nggak? Apa tuh? Himari itu pertama kali di apa kan namanya Himamari. Himamari. Artinya? Himpunan Mahasiswa Maputra Riau. Cuma kalau Himamari itu kayak kurang pas gitu. Terus ada juga yang saran dari pembinanya Himpunan Mahasiswa Maputra itu aja. Tapi kok kurang pas gitu. Kayak kurang cocok di hati gitu. Karena dengar cerita dari mereka. Terus terbentuklah di finalnya itu Himamari Mahasiswa Maputra Riau. Sebenarnya nggak terlalu jauh berubah, tapi juga mungkin banyak doa dan terselipkan di situ, banyak perjuangan yang kemudian dibentukkan. Pada singkat cerita tanggal 27 Oktober itu terbentuklah Himari. Setelah terbanyaknya struggle-nya, mereka
Terus yang paling struggle itu waktu kita berdiskusi dengan sebelum kita pendahulu kita gitu dari AMI. Ya, jadi pas Himarimu terbentuk itu banyak berita-berita santer terdengar bahwa ada Himari itu mau di kampus STM Putra mau bentuk organisasi baru nih. Nggak ada izin gitu. Panas dong. Apa tuh namanya, ketua-ketua yang dulu panas dong. Loh, kalian belum AMI belum mati loh, maksudnya belum resmi dibubarkan. Tapi kenapa Himari udah dibentuk lagi gitu? Kalau emang mau meneruskan perjuangan Himari harus diskusi dulu dong sama kakak-kakaknya gitu. Ibaratnya si Tani dilangkahi tiba-tiba, marah nggak? Iya, marah sih normalnya. Ya, normalnya marah. Itu salah satu kesalahan. Mungkin mereka belum sampai ke panjang situ. Terus Dina nih udah mulai ada masukan dari senior dan lain-lain tinggal sampai ya nangis dan lain-lain karena ya kesalahan mereka gitu, nggak ada konfirmasi ke pendahulunya dulu gitu. Dimanapun ada itu tetap didahulukan gitu. Menghormati. Iya, menghormati lah. Dimanapun kita nggak boleh menghilangkan AMI. Sampai saat ini pun for your info, FYP apa sih? Ya, for your information, FYI. FYI ya. For your information. Himari itu di ADART itu sejarahnya masih mencantumkan nama AMI gitu. Maksudnya meneruskan perjuangan ataupun kegiatan organisasi berbasis sosial oleh AMI. Dari AMI yang diubah nama menjadi Himari. Pengubahan nama saja ternyata. Iya, sebenarnya sih kalau menurut aku sih, ini pribadi ya, dari hati sendiri sih tetap sama-sama kegiatan sosial kita kan. Yang penting tujuannya sama ya. Tujuannya sama. Dan juga untuk waktu kita membentukkan Himari itu. Oh iya, ada ketinggalan satu momen. Ini miss momen sedikit ya. Jadi Himari itu kan harus ada ketuanya. Iya. Ini kenapa ceritanya harus jadi ketua? Ya, boleh. Ini udah lama belum sih? Kau apa santai aja. Oh, baru berapa menit? Baru 10 menit ya. Jadi struggle ya waktu abang jadi ketua. Waktu jadi ketua itu sebenarnya Dina Fitri sih yang paling apa? Karena dia sekretaris dulu Fitri kan. Itu waktu penggalangan dana abang tuh pergi kemana-mana gitu. Ikut awalnya abang nggak ikut apa sih mahasiswa nih kayak kurang kerjaan gitu lah istilahnya. Padahal dulu abang juga kerjainnya gitu. Paling nggak mau tuh. Nggak mau. Tapi kok lihat semangat mereka untuk membantu sesama itu kayak tergugah lagi jiwa abang. Ya. Ini rasa apa ini? Rasa yang dulu pernah ada terus mati terus timbul lagi gitu. Dulu abang juga jadi ketua OSIS juga aktif dalam organisasi. Tapi kenapa kuliah ikut organisasi sebentar terus mati, kok ada rasa yang tumbuh lagi waktu mereka lihat perjuangan mereka menggalang dana gitu. Terus waktu itu kekurangan cowok tuh untuk mengkoordinasi di bagian-bagian titik tertentu kita menggalang dana, yaitu itu di bawah flyover Raya. Nah di situ lah pertama kali abang ikut untuk tadinya abang jadi anggota gitu, dia kontrol lah. Terus abang lihat kok ada yang kayak ada miskomunikasi dan lain-lain, kayak misalnya kita kalau galang-galang itu harus jaga keamanan gitu, keamanan diri sendiri terhadap kendaraan dan lain-lain. Ya entah kenapa jiwa abang ya tergerak aja gitu untuk teman-teman ini jangan abang briefing, teman-teman jangan sampai kalian itu kena kendaraan dan lain-lain gitu. Itu suatu hal yang penting gitu. Mungkin karena mereka belum tahu pengetahuan dasar kayak gitu. Sampai di situ abang berpikir apa ingin ikut lagi gitu kalau organisasi tertarik gitu. Kan belum ada wadah lagi selain kami dulu. Setelah itu tiba-tiba pada H- berapa udah agak lama 3 mingguan atau 2 mingguan gitu sebelum pelantikan Himari, orang itu udah selesai semua administrasinya, mereka struggle cari ketua karena ketua pertama dulu kita nggak bisa yang namanya pemilu gitu, nggak bisa namanya musyawarah gitu, harus ada tonggaknya nih dulu buat mengatur seluruhnya gitu. Untuk itu banyak kandidat yang mencalonkan diri, bahkan dari wawancara dan lain-lain, tapi menurut untuk kemahasiswaan dan lain-lain itu belum layak gitu.
Nah, menurut abang sih layak-layak aja, cuma mungkin pengalamannya belum layak dan lain-lain gitu. Bukan abang bersombong diri, pengalaman saya sudah si paling tinggi gitu ya teman-teman. Abang pun waktu itu ikut juga wawancara secara eksternal, wawancara pada mahasiswa, face to face langsung wawancara. Nah ini banyak hal lah, sharing dan juga tentang organisasi. Dan juga akhirnya pembedaan gitu, mereka rekrutmennya langsung wawancara, lama langsung didatangkan sama mahasiswa. Juga akhirnya di situ pun ditanya gitu, ditunjuk malah sama kemahasiswaan gitu Pak, kemahasiswaan kamu jadi ketua Himari ya, wow bener kamu ibaratnya dikasih batu yang berat tiba-tiba, gimana rasanya? Terkejut lah ya. Itulah, kamu jadi ketua Himari ya. Tadinya saya bilang, saya pikir-pikir dulu ya Pak gitu. Saya males dulu ya. Terus gimana? Karena Ya, jadi kalau enggak gini ya, kamu jadi ketua, tapi nanti kami diskusi lagi ya. Tadinya tiba-tiba Fitri datang ke kampus, terus nanya, Fitri itu belum kenal sama Abang, Dina itu belum kenal sama Abang, tiba-tiba nanya, yang namanya Anji mana naik ke level 0 gitu ya. Lalu tiba-tiba Bang datang gitu dari luar, baru masuk kerja juga jam 2. Oh ini aja mau bicara sebentar gitu. Aja udah tahu kan kalau Anji mau jadi ketua, benar benar. Iya ketua Himari karena kita butuh apa kan ketua yang mungkin bisa lah untuk dia berpengalamannya dan lain-lain. Terus Kak, saya ada suatu masalah tentang waktu itu kegiatan pertama itu futsal Himari Cup 2021. Itu banyak problem yang mungkin tiba-tiba Bang tuh ngasih arahan, bosnya ini nggak boleh kayak gini, ini harus kayak gini. Nah itu harus diselesaikan. Tiba-tiba Fitri kayak terkejut gitu. Kakak tuh sebenarnya gimana sih orangnya kok bisa kayak gini gitu. terkagum deh jadinya. Terkagum juga sih sebenarnya. Ya, sebenarnya kan kita penampilan kita dipandang remeh sebelah mata gitu. Itu don't just book in the cover gitu kan. Jangan lihat buku itu dari covernya doang, kita nggak tahu isinya itu apa gitu. Dalam hal itu mungkin ada satu lainnya mungkin nggak bisa diceritakan. Dan akhirnya kami punya kesepakatan untuk BPH ini. Pokoknya tadinya gini, Himari itu harus tetap jalan. Soal ini jiwa kita buat dengan air mata, susah dan lain-lain. Dalam satu titik H-1 sebelum pelantikan tanggal 26 Februari atau 27 Februari kami kumpul di kampus